Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Ratu Kawanisha Putri dari Prodi Keperawatan kelas Keperawatan B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai marga satwa dilindungi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Suaka marga satwa. Menurut KBBI, suaka marga satwa adalah cagar alam yang secara khusus digunakan untuk melindungi binatang liar di dalamnya. Kawasan Suaka Marga Satwa bertujuan untuk mempermudah mengawasi spesialis angka di kawasan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam didefinisikan Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Ciri-ciri suaka marga satwa yang pertama, sisi bentuk hutan, mendesain semirip mungkin dengan habitat asli. Kedua, sisi keunikan hutan, desain yang dibuat mampu mencirikan kehidupan satwa penangkaran. Ketiga, sisi atmosferik, berdasarkan permasalahan lingkungan daerah marga suaka berdiri. Dan keempat, sisi hidrologis, dibangun dengan pertimbangan hidrologi atau air. Peraturan hukum mengenai suaka marga satwa. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kedua, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.11 KSDA AE SET KSA 09/2016 tentang petunjuk teknis penyusunan rancangan zona pengelolaan atau blok pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, tujuan suaka marga satwa itu apa sih? 1. Mengembangbiakan satwa tertentu yang telah langka atau hampir langka sehingga populasinya tetap terjaga dan tidak punah. Kedua, sebagai sarana pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita bisa meneliti bagaimana para hewan di penangkaran baik dari perilaku maupun pergerakan saat momen-momen tertentu seperti saat lapar, kesepian, ingin bermain, dan lain sebagainya. Ketiga, melindungi satwa dari ancaman perburuan liar. Teman-teman tahu banyak sekali hewan-hewan di hutan yang terancam diburu oleh para pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mengambil sesuatu dari hewan tersebut. Ketiga, melestarikan satwa sehingga dapat bertahan hidup sesuai dengan habitat alaminya. Jadi, tujuan Suaka Marga Satwa itu untuk melestarikan, agar tidak punah ya teman-teman, agar kita bisa melihat mereka di masa depan yang mendatang. Selanjutnya, hewan-hewan Suaka Marga Satwa. Nah, yang pertama, badak bercula 1 adalah hewan endemik dari Indonesia, khususnya wilayah Ujung Kulon, Banten. Hewan endemik ialah hewan yang hanya bisa tinggal di satu kawasan. Nah, faktor utama berkurangnya populasi badak bercula 1 adalah perburuan culanya untuk dijadikan komoditas perdagangan yang digunakan sebagai obat untuk pengobatan tradisional. Saat ini badak bercula 1 banyak dilindungi di habitat alaminya yaitu cagar alam Ujung Kulon. Kedua, Komodo. Komodo dikenal sebagai hewan langka yang hanya ada di Indonesia. Reptil raksasa itu masuk daftar merah terancam punah. IUCN menyatakan sekitar 28% dari 138.000 spesies saat ini masuk dalam kategori terancam punah, termasuk komodo. Hilangnya habitat karena eksploitasi berlebihan dan perdagangan ilegal menjadi penyebab merosotnya populasi satwa liar ini. Perubahan iklim juga dinilai merupakan ancaman yang nyata. Selanjutnya, ialah orang utan. Siapa nih yang sudah pernah melihat orang hutan? Nah, orang hutan ini termasuk dalam kategori hewan yang punah ya teman-teman. Nah, penurunan ini diakibatkan oleh pembalakan hutan, kebakaran hutan, dan lahan akibat fenomena iklim
iklim seperti badai El Nino dan musim kering berkepanjangan, serta menciutnya luas hutan dikonversi untuk pertanian, perkebunan, hingga pemukiman. Selanjutnya adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih memiliki keindahan pada bulunya. Warna bulunya sangat cerah dengan kombinasi hitam, coklat kemerahan, orange, kuning, putih, biru, hijau, ungu. Burung cendrawasih disebut sebagai bird of paradise yang artinya burung dari surga. Kepunahannya disebabkan oleh banyak burung cendrawasih yang diperdagangkan yang digunakan sebagai penghias seperti topi wanita di Eropa, serta perkembangbiakan burung cendrawasih yang termasuk dalam kategori lambat. Selanjutnya ada gajah Sumatera. Ayo, pasti teman-teman semua sudah pernah melihat gajah, bukan? Nah, gajah Sumatera memiliki nama latin Elaphas maximus sumatranus. Gajah ini merupakan hewan asli Indonesia yang berhabitat di hutan di Sumatera dan Kalimantan. Menurut IUCN World List, gajah Sumatera termasuk dalam kategori critically endangered atau hampir punah. Populasi saat ini hanya tinggal sekitar 2.800 ekor saja. Penyebab gajah ini hampir punah adalah berkurangnya habitat gajah akibat deforestasi dan pembunuhan liar untuk mengambil gadingnya. Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi konflik gajah dan manusia, serta menyiapkan strategi mitigasi untuk populasi gajah Sumatera yang berkelanjutan. Selanjutnya, presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.